di rumah, apa kabar semuanya? Iya, semuanya pasti dalam keadaan sehat, semuanya pasti bersuka cita. Karena apa? Karena hari ini kita sudah berada di minggu pertama di bulan Desember. Dan minggu Advent yang kedua. Apa itu minggu Advent, Anji? Minggu Advent itu minggu penantian kita merayakan Natal Yesus Kristus. Dan Encik senang sekali, Encik Ebek senang sekali bisa berada bersama-sama dengan anak-anak yang di rumah beserta orang tua dan guru-guru sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu pada tanggal 6 Desember 2020. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon agar supaya Roh Kudus Tuhan tetap tinggal di sini. Tapi sebelumnya, Encik undang semuanya berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Bapa, ku datang padamu. Kita datang di hadapan Tuhan, kita datang kepada Bapa kita di surga. Kita naikkan ucapan syukur untuk kasih anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita setiap hari. Sama-sama kita kidungkan pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita kidungkan pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama tolong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau menyertai kami mulai dari pagi hari, siang, sore hingga malam hari. Dan Engkau sudah menyertai kami sehingga kami semua saat ini boleh ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan, kami undang Engkau untuk tetap bersama-sama dalam ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, ibadah kami boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, orang sudah berdoa buka. Untuk anak-anak yang baru datang, silakan ambil tempat duduknya. Mau duduk di mana? Tetap ingat untuk jaga jarak. Duduk silakan, jangan ribut. Semua sudah siap. Kita akan mulai memuji Tuhan. Kita mulai menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita bawakan sebentar. Ya, oke? Sudah siap anak-anak? Oke. Oh, coba lihat di sini ada. Hei, apa yang kalian bawa? Apa Ci? Tapi hiasan Natal Ci. Hiasan Natal. Oke. Anak-anak di sini ada trompet teman Vanessa, dia bawa. Mau kemana? Vanessa sini, dekat-dekat Ci. Ada hiasan Natal lonceng. Wah, indah sekali.
Oke, Michelle ada juga. Ini semua kenapa kita bawa sampai bawa-bawa begini? Formu gantung di pohon terang no katu Ci. Mau taruh di pohon terang. So ada di rumah, so siap? Sudah Ci. Mantap. Anak-anak di rumah bagaimana? So ada pohon terang? Sudah dihias? Kalau belum bilang, Mama hias kok pohon terang. Orang mau merayakan Natal dan semuanya seluruh orang di muka bumi ini pasti senang kalau merayakan hari Natal. Nah, Enci undang semuanya bangkit berdiri. Vanessa sama Michelle taruh dulu itu hiasan Natal. Oke, orang menyanyi bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati Enci, hati teman-teman semua senang. Oke. Menyanyi dengan muka tersenyum ya. Semua anak jangan ada yang malas. Ayo semuanya semangat. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi, di sini senang, di rumah juga senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan pinggul putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, kita masih akan memuji Tuhan. Anak-anak, satu hal yang orang perlu tahu bahwa kalian semua sungguh istimewa di mana? Di mata siapa? Mata Tuhan. Tidak memandang kecil, besar, miskin, kaya, semuanya sama istimewa di mata Tuhan. Sebentar, kurang lengkap rasanya kalau hanya Vanessa, Enci Ebe dan Michelle. Orang panggil orang pe Enci, dia engku. Ayo mari Enci Ebi dan engku Henry. Say hi dulu buat teman-teman di rumah. Halo. Kita semua istimewa di mata Tuhan. Oke, tukaran tempat. Supaya biar lebih asik lagi. Oke, sekarang anak-anak di rumah, torang mau menyanyi sama-sama. Ini bukan cuma sekedar menyanyi ya. Torang mau katakan bahwa aku ini istimewa bukan karena kata-katamu. Aku istimewa bukan karena dipuji-puji, tetapi karena Tuhan Yesus, karena berharga di mata Tuhan. Aku istimewa. Nyanyikan bersama. Enci undang semuanya berdiri, yang masih duduk malas-malas. Ayo berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian ini. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Mewah bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Teman-teman, dalam hidup kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan pelanggaran dan dosa, baik itu melalui perbuatan, perkataan, atau pikiran kita. Pada saat ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, ampunilah setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu melawan orang tua kami, sesama kami, dan juga melawan perintah Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, tadi kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan. Sekarang marilah kita menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita menyanyi satu lagu lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, hai anak-anak semuanya yang masih tetap setia dalam ibadah ini. Dan selamat datang buat anak-anak yang baru bergabung di rumah masing-masing. Selamat datang di ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Sekarang Encik mau tanya, siapa yang pernah melihat seorang raja? Saya Encik. Raja siapa? Raja Brunei. Di Brunei Encik. Iya, Lihat masih televisi. di Brunei. Raja Lihat di siapa? televisi Encik. Encik Di pernah melihat film-film, raja Inggris, ada raja-raja di film-film. Mar Film Encik belum Disney. pernah lihat langsung. Raja jalanan Encik pernah lihat. Banyak, Encik. Banyak ya. Yang suka ngebut di jalan itu biasanya disebut raja jalanan. Nah hari ini, sekarang ini Encik akan mengajarkan satu buah lagu buat anak-anak. Lagu yang berjudul Who is the King? Ya, Itu kan, Cik? siapa rajanya? Oh iya. Tahu siapa? Siapa Kang? Siapa raja Encik? Daripada tanya-tanya, Iya, menyanyi juga, kita Encik. menyanyi lagu Iya, Encik, ini. betul. Jadi kita tahu siapa sebenarnya Ya, betul raja. sekali. Kita betul? Orang semua raja. Ayo, jangan malu-malu semuanya. Semuanya berdiri. Ikuti lagu ini. Oke. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Yes. Dah lengkap kan Cik? Panggil coba adik-adik Kang. Siapa tadi di lagu tadi bilang siapa rajanya? Raja Iya. saya, Raja Encik. Tuhan Yesus Encik. Yeah, Tuhan Yesus. Yesusnya rajanya Iya, kan? betul sekali. Tuhan. J-E-S-U-S. Yesus. Yesus Ayo, ya, oke. terus panggil juga Cik, Papa Nesa dan Michelle
lebih seru. Ya, Marco, Michelle dengan Vanessa sama-sama dorang menyanyi lagu ini. Ya, orang menyanyikan lagu ini ya. Yang masih baru datang, ayo semangat menyanyikan lagu ini. Who is the king? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Sekali lagi ya. Satu kali lagi Kang, supaya lebih seru toh. Oke. Semuanya orang menyanyi lagi di lagu ini. Who is the king? Dengan penuh sukacita, semangat semua. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell ya, J-E-S-U-S. Yeah, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Asik kan lagunya? Asik tidak? Asik ya. Oke, Encik Ebi, Uncle Henry, Encik mau keluar dulu sebentar. Ada yang oke. harus diurus ya. Bye-bye. Oke. Ya, Encik silakan lanjutkan. Ya. Bye. Bye. Ya, nah adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi torang so dengar itu, semua nyanyi lagi kan sama-sama, siapa itu raja di dunia ini? Toh, raja di atas raja siapa? Tuhan Yesus. Dia juga bukan cuma seorang raja, tapi dia adalah terang dunia. Dia sudah datang di dunia ini, so menghapus torang pe dosa-dosa. Mari torang angkat pujian, torang memuji Tuhan, torang menyanyi lagu Yesus terang dunia. Semuanya masih bangkit berdiri, jangan dulu ada yang duduk. Torang memuji Tuhan lagi, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus tak menerima di hatiku, dan hinggaku jadi terang benderang. Ayah jadikan terang Tuhanku, sehingga tekan terus menyala. Dan tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Tuhanku, sehingga terus menyala. Tunjukkan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Duh, PKG tapi baju baru. Bapak nggak di sini. Apa ngana? Lihat kok kita pe baju baru. Gaga tuh. Kita lihat ada tuh. Kita pe mama baru udah beli ini. Tapi mak Hei, baru udah beli. rupa heboh-heboh ini dua ini. Apa tuh udah pegang-pegang? Baju baru, Ci. Yo, coba. Wih, mantap bling-bling Duh, keren. Baru ini? Baru Ci. Aduh, ini dong, cobain Cik lihat. Beli, Ci. Waduh, batali-tali lekang ini Michelle. Wow. Wey, Baju cewek. baru, Baju biru. baru biru Ini warna apa, dengan katakan? warna Coba lihat, salem buka, kan buka, Ci, buka. bahasa salem begitu Ci di warna. Gagak kan Ci? Warna anak-anak ketemu Keren ini. dong, Aduh, keren. keren. For apa ini baju baru? Waduh, Ada baru acara? pakai Pakai di mana? Natal. Baru mau pakai di Natal dong Wah, Ci. Natal kolom atau Natal apa ini? Natal. Pokoknya Natal. Natal. Natal loh, Ci. Di ibadah Natal Ci. Baju baru, apalagi yang Apa ada ada sudah dia di rumah doh Ada Cookies. kontrang. Ci boleh bawa pesan cookies Pak Mama? Boleh, Ci. Boleh? Ada tester? Anak-anak yang di rumah so punya baju baru? So ada cookies? Tapi Encik tanya dulu, apakah Natal hanya menyediakan Baju. baju baru, sepatu baru, rambut warna baru atau Cookies.
Atau apakah hanya itu? Masih kurang, Ci. Masih kurang, Ci. Toh? Iya, Kalau masih menurut kurang. Vanessa masih kurang. Masih kurang, Ci. Marnen tahu le apa, Ci. Masih kurang. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, bertobatlah. Wah, aduh. Apa tadi? Berarti Dani? masih kurang, Kang. Persiapkan kata jalan, Ci. Bagaimana itu, Ci? Persiapkan jalan bagi Jalan Tuhan. apa? Itu siapa yang bilang ya? Itu bukan yang ada di Alkitab, ada di firman Tuhan, Ci. Tunggu, Oh ya, tunggu. sebentar. Oke, pasti anak-anak yang di rumah kan bingung. Siapa yang tadi ya, yang bilang persiapkan jalan bagi Tuhan, bertobatlah. Pasti bingung tuh, sama seperti yang di sini bingung. Nah, itu ya. Oke, kalau begitu semua anak-anak di rumah siapkan Alkitab. Jika saya waktu hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi berharap semua sebagai Alkitab. Torang semua sekarang siap-siap mau dengar cerita. Oke ya. Kita mau torang cari dapat tahu tahu tadi, Kang, apa tuh maksudnya tadi. Kang. Tapi sebelumnya Torang menyanyi dulu, Ci. Ya. Oke, Torang menyanyi. menyanyi kabarkan Injilnya. Oke. Menyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini ya. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya. Sekali lagi, kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya. Ayo terus siap-siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. terus siap. Terus mau duduk manis, Junci ya. Oke, ya, terima kasih. Ya, adik-adik, Encik percaya sekarang semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan baca Alkitab dulu ya, tapi mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Berceritalah, berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang yang punya Alkitab dan yang so tahu baca, buka dalam Markus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Oke, sekali lagi ya. Markus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yang so tahu baca bisa ikuti Enci Ebe baca sama-sama. Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang judulnya Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oke, sampai di sana torang sampai pembacaan Alkitab. Nah, berikut anak-anak torang akan menyaksikan video tentang cerita berikut ini. Film kisah tentang cerita yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ayo sama-sama torang saksikan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Ya, bagaimana tadi? Film tadi yang orang saksikan bersama? Menceritakan tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Sama seperti tadi, anak-anak lihat ada sosok Yohanes Pembaptis yang masuk di sini dan dia bilang apa? Persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya, bertobatlah. Nah, itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini tugasnya apa tadi kalau kita lihat? Tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Umatnya siapa? Ada yang bisa menjawab umatnya siapa? Iya, betul. Umatnya adalah enci, engku, mama, papa, anak-anak, kita semua. Itu adalah umat Tuhan. Dan Yohanes menyampaikan berita ini untuk mempersiapkan jalan untuk menyambut Mesias. Nah, kalau kita lihat tadi dalam film tadi, baju Yohanes dari apa? Yohanes mengenakan jubah dari kulit unta. Dia itu tinggal di gurun Sahara. Kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Makanannya apa tadi? Apa tadi? Ya, betul. Madu hutan dan belalang. Itulah Yohanes. Kalau orang sering bilang itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, dari film tadi, dari pembacaan yang kita baca bersama, apa yang diminta oleh Yohanes untuk menyambut kedatangan Sang Mesias? Apakah baju baru? Sepatu baru? Pohon Natal baru? Makanan berlimpah? Apa lagi? Bukan, tidak ada satupun yang Encik bilang tadi yang diminta oleh Yohanes untuk disiapkan. Tetapi Yohanes bilang apa? Yohanes bilang, siapkan hati untuk menyambut kedatangan Juru Selamat. Hati yang seperti apa? Hati yang tidak berdosa. Bukannya hati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan yang bertentangan dengan Tuhan itu tidak boleh kita lakukan. Karena itu adalah dosa.
Bilang ke teman di sebelah kiri, sebelah kanan, muka belakang. Hei, dosa. Dosa. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Yohanes ini yang menyerukan hal tersebut. Yohanes bilang, siapkan hatimu, siapkan jalan, bukan ayo maju orang pi aspal tuh jalan supaya bagus Tuhan mau lewat. Bukan. Jalan yang dimaksud oleh Yohanes yaitu hati kita. Hati kita yang menyambut kedatangan Mesias. Yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya pada tanggal berapa? Ayo. Tanggal berapa? Tanggal 9? Tanggal 25 Desember. Tidak apa-apa punya baju baru. Tidak apa-apa punya sepatu baru. Tapi yang paling penting apa? Siapkan hati yang lurus. Hati yang bersih. Hati yang terbuka yang mau menerima Tuhan untuk hadir dalam hati kita semua. Jadi siapa tadi tokoh yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya siapa? Yohanes. Semua bilang dulu di rumah. Yohanes. Sekarang cepat-cepat. Yohanes. Iya, Yohanes Pembaptis. Dia menyuruh orang semua untuk membuka hati, menyiapkan hati, menerima kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat torang semua. Jadi itu firman yang mau disampaikan hari ini. Itu pesan yang mau disampaikan. Siapkan hati kita menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat dalam hidup torang semua. Ya. Sampai sini Encik bercerita tentang bagaimana kita harus menyambut kedatangan penolongku dan penolongmu. Oke? Jangan lupa ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita semua. Ya, sampai sini Encik bercerita ada ayat hafalan untuk anak-anak semua. Ayat hafalannya kali ini pendek saja, sangat pendek. Jadi anak-anak yang masih kecil pun bisa menghafalkannya. Ayat hafalannya terdapat dalam Markus 1 ayat 3. Markus 1 ayat 3. Bunyinya begini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Sekali lagi ya. Markus 1 ayat 3. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Sekarang katakan kepada temannya yang di kanan sama yang di kiri. Yuk, Markus 1 ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Pindah lagi ke teman yang sebelah. Markus 1 ayat 3. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yaitu ayat hafalan kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi orang sudah dengar cerita toh. Berarti orang semua mengerti Kang. Vanessa dengan Michelle sudah tahu toh. Kalau mau nyambut Natal bukan cuma baju baru yang orang siapkan, sepatu baru, cookies, hiasan Natal toh di pohon terang. Cuma itu, tapi apa tadi di firman Tuhan tadi? Torampe hati yang harus orang benar-benar orang siapkan untuk menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, menyambut firman Tuhan, orang menyanyi sama-sama lagu Hanya Satu Jalan ke Sorga. Encik undang semuanya bangkit berdiri, orang menyanyi ini lagu ini. Tiada jalan lain
angkat pujian ini. Hanya itu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Puji Tuhan, saat ini adik-adik tadi torang semua nyanyi bersama memuji Tuhan, sudah dengar cerita, tiba saatnya torang akan memberikan persembahan dan nantinya persembahan akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolong masing-masing. Torang menyanyi bersama-sama lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahan kami pada saat ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Informasi juga buat adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Tanggal 13 Desember tahun 2020 hari Minggu jam 2 siang torang mau rayakan ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu secara live streaming. Oke, jangan lupa jam 2 siang. Jadi duduk manis di rumah masing-masing torang mau ikut DP ibadah menyambut Natal. Oke? Dan saat ini torang mau tutup torang pe ibadah dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Enci Ebe. Ya anak-anak yang di rumah, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya torang menyanyi dulu lagu ini. Sama-sama torang bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Torang menyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ini sebagai pernyataan torang mau bilang, Tuhan, aku mencintaimu selama-lamanya. Tuhan, aku tahu walaupun ada hal di depanku, ada badai kehidupan, ada badai COVID, tapi Engkau tetap menyertaiku. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi sungguh-sungguh kita katakan lagu ini, kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang hidup, kami ini adalah anak-anak-Mu, anak yang Engkau kasihi, anak yang Engkau cintai. Walaupun kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, namun kami bisa tetap merasakan bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan karena saat ini, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan orang tua, dengan guru-guru sekolah minggu. Dan ini semua karena cinta dan kasih-Mu. Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan. Itu semua karena cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kami, di antara anak-anak yang sedang sakit. Ada yang merasa sedih, ada yang berduka. Kiranya Engkau menjamah mereka. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Engkau hiburkan mereka yang berduka cita. Engkau berikan ketenangan bagi mereka yang dalam rasa marah. Biarlah Bapa di surga, kami semua boleh hidup di dalam Engkau. Hidup dalam damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang sedang dialami anak-anak ini. Namun kami hanya mau serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau urapi mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan betapa Engkau mengasihi mereka. Biarlah ada cerahan berkat yang Engkau berikan dalam hidup mereka Tuhan. Ada damai sejahtera yang boleh mereka rasakan. Mereka boleh menikmati masa-masa hidup mereka di masa anak-anak saat ini. Terlebih dalam situasi saat ini Tuhan, di mana pandemi COVID saat ini sungguh sangat mencekam kami semua Tuhan. Melihat angka-angka yang terus naik Tuhan. Namun kami yakin dan percaya jikalau kami bermohon kepadamu, jikalau kami mentaati segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kami akan terluput dari virus corona. Kami hanya menyerahkan hidup anak-anak ini semua Tuhan. Hidup keluarga mereka masing-masing. Kehidupan guru-guru sekolah minggu hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami boleh bersuka cita bersama di dalam Engkau. Kami boleh belajar lagi dari firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menyambut Engkau, penolong kami, juru selamat kami. Kami mau tata hati kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk menjadi hati yang menerima Engkau dengan sungguh-sungguh, hati yang bertobat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh membawa persembahan. Biarlah apa yang kami berikan itu berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang merayakan hari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah sukacita, karena mereka merasakan anugerah usia yang baru. Boleh mereka rasakan bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka boleh menikmati hari ulang tahun mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Di masa sekarang ini, ketika kami memasuki minggu Advent yang kedua, kiranya Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menikmati suasana Natal yang penuh sukacita dengan orang-orang terkasih kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini hidup kami. Kami hanya mau bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah orang di akhir ibadah pada hari ini. Enci ingatkan kembali, minggu depan tanggal 13 Desember, jam berapa? Jam 2 siang, duduk manis di rumah, orang mau ikuti ibadah menyambut Natal. Anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Immanuel Bahu. Jangan lupa nih, mari Enci undang semuanya bangkit berdiri, orang tutup orang ibadah dengan pujian, bila kau senang, hatiku bahagia. Berdiri semua, orang menyanyi dengan penuh sukacita. Senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Dan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Apa? Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Apa? Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Apa? Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Jangan lupa tanggal 13.